Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Wali Kota Pontianak, yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Sahabat Indonesia, kami ulangi, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, Bapak Luhur Budiarso. Selamat pagi, Bapak. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Pontianak, yang kami hormati pihak perbankan, perhotelan, yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Pontianak, serta Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir dalam acara virtual meeting Zoom pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Kota Pontianak pada hari Selasa tanggal 8 September tahun 2020. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sambutan Wali Kota Pontianak. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Idrus Kamtono MMMT di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Ketua Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Yang saya hormati para kepala dinas di lingkungan Kota Pontianak yang hadir pada pagi hari ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, para Ketua Asosiasi Kamar Dagang Industri, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Bapak Ibu, para hadirin, hadirat rapat webinar di Kota Pontianak yang hadir pada saat ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu nama dan jabatan di dalam mengingat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta ridhonya. Alhamdulillah, kita masih menyempatkan waktu untuk rapat walaupun secara webinar dalam kegiatan pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Kota Pontianak. Sebagaimana kita ketahui, anak merupakan potensi atau merupakan generasi yang harus kita perhatikan untuk nantinya menjadi generasi yang cerdas, yang kuat, unggul, sehat, dan tentunya menjadi harapan kita untuk masa depan bangsa kita ini. Oleh sebab itu, berbicara masalah anak, kita tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah saja, terutama di Kota Pontianak. Sebab itu kita harus bisa berkolaborasi, bersinergi bersama-sama, terutama bagi para pengusaha dimanapun berada, untuk bagaimana kita bisa berperan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan anak yang bisa menjadi pengganti kita nanti atau meneruskan perjuangan pembangunan untuk masa depan bangsa ini, terutama untuk Kota Pontianak. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, untuk Kota Pontianak, bagaimana kita ketahui dari jumlah penduduk yang ada secara detail akhir yang kita dapatkan dari Dukcapil, Dinas Catatan Sipil Kota Pontianak, bahwa yang usia di atas
antara 0 sampai 18 tahun yang kita sebut anak itu jumlahnya ada 208.500 jiwa. Ini setara dengan 31,07% dari jumlah total penduduk di Kota Pontianak yang saat ini 671.000 jiwa. Oleh sebab itu, tentu banyak kendala ataupun tantangan dalam kita untuk mengatasi permasalahan anak ini mulai dari 0 sampai 6 tahun, dari 6 sampai 18 tahun, yang mana kita harus menyiapkan segala sesuatunya baik infrastruktur maupun kegiatan anak supaya kota ini menjadi kota layak anak prima. Sebab itu keinginan kita untuk bagaimana sinergi atau kolaborasi yang bisa kita ciptakan bersama-sama, peran yang bisa kita bangun untuk kita bisa memberikan rasa aman dan fasilitas bagi anak-anak, khususnya anak-anak yang ada di Kota Pontianak. Dan Kota Pontianak sekarang sudah ditetapkan sebagai kota layak anak. Ya. Sempat Nadia, tapi sekarang Pratama. Nah, kita akan terus tingkatkan kualitasnya, baik dari sisi infrastruktur maupun bagaimana anak-anak ini bisa aman di Kota Pontianak. Kita ketahui juga sinergi yang harus kita bangun berkaitan juga dengan misalnya kemarin yang sempat heboh di era pandemi itu adalah posisi anak di bawah umur. Ini dari data yang kita dapatkan untuk memprihatinkan. Jadi anak-anak di bawah umur ini melakukan prostitusi dan ini juga mereka berada di kota-kota. Kedua juga anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Yang ketiga juga anak-anak yang kenakalan remaja yang hingga ini, yang sampai saat ini masih terjadi di Kota Pontianak, seperti anak-anak yang terlibat di selain masalah hukum juga masalah-masalah penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu kita harapkan peran daripada semua pihak untuk kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi, berkomunikasi, bagaimana kita bisa untuk memberikan rasa aman dan pemenuhan hak-hak anak-anak tersebut. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, tentu peran yang sangat penting untuk mendukung kota layak anak yang tidak harus menjaga kebijakan produk dan program dengan kota ramah terhadap anak. Saya rasa nanti saya harapkan ada masukan-masukan, ada saran-saran atau apa yang harus kita lakukan. Kita sangat terbuka untuk itu. Program ini bisa kita terus tingkatkan, apa yang harus kita tingkatkan dan apa yang harus kita kerjakan. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kesempatan pagi hari ini, dan harapan dari semua dunia usaha dan asosiasi perusahaan sahabat Indonesia, kita bisa dapat bekerja sama dan bisa lebih menjadikan potensi anak-anak ini menjadi masa depan bangsa, menjadi harapan kita bisa terwujud di masa-masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Wali Kota Pontianak yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, terlebih dahulu kita akan menyaksikan pemasangan PIN Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kota Pontianak oleh Ketua APSAI Kota Pontianak kepada Wali Kota Pontianak.
kami persilakan. Mata ketulistiwa, Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan. Dan selanjutnya berkenan dengan hormat kepada Ketua Asosiasi, kami ulangi, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Sahabat Indonesia, Sahabat Anak Indonesia, Bapak Luhur Budiarso, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pontianak, saya terus terang terharu melihat Bapak hadir langsung beserta seluruh jajaran hari ini. Dari dinas ini ngejar-ngejar saya udah lumayan lama Pak Wali. Dan luar biasa perjuangannya untuk memastikan terbentuknya APSAI di Kota Pontianak. Jadi tentu apresiasi yang tinggi dan rasanya kalau melihat komitmen ini tentu gugus tugas Kota Layak Anak dapat bertugas dengan lebih baik di Pontianak dan insya Allah bisa naik ya Pak peringkatnya ya Pak ya. Jadi dari Pratama insya Allah bisa naik lah. Dan tentu yang saya hormati para pengurus dan teman-teman dari dunia usaha yang hari ini hadir dan saya ikuti dari jauh saja. Kalau Pak Acu ini namanya sudah terkenal, Pak. Jadi kalau browsing Apindo Kota Pontianak begitu pasti keluar nama beliau duluan. Jadi saya rasa kalau melihat bauran yang ada pagi hari ini dari para peserta webinar ini, tentu kita semua bisa berbangga dan insya Allah berbesar hati bahwa APSAI di Kota Pontianak akan benar-benar hadir dan memberikan manfaat untuk 208.000 jiwa anak-anak yang ada di Kota Pontianak. Pak Wali, yang pertama tentu kami perkenalkan diri terlebih dahulu, dan untuk itu mohon kesediaan admin barangkali bisa share sedikit presentasi kami. Ini izin boleh ya Pak Wali, saya langsung presentasi ini, enggak sambutan langsung nyolong start ini langsung. Boleh di share screen presentasinya. Sedikit saja Pak Wali tentang apa itu APSAI dan sekaligus barangkali untuk para pengurus yang nantinya akan bekerja mendukung Bapak gitu untuk Kota Layak Anak ini bisa memiliki kerangka kerja begitu ya kira-kira. Oke, kita langsung masuk ke halaman ke-3. Oh maaf, ke-4 ya. Ya cukup di situ. Bahwa kita semua yang tadi disebut oleh Pak Wali bahwa kita semua bertanggung jawab ya atas kondisi tumbuh kembang anak di sekitar kita karena pemerintah tidak bisa sendirian karena faktanya memang 2/3 dari waktu yang dihabiskan oleh anak-anak itu adanya di masyarakat, ada di keluarga, ada di rumah. Jadi kalau di sekolah kan cuman barangkali 1/3 lah ya paling banyak. Itu pun kalau dalam kondisi saat ini lebih-lebih lagi. Sekarang dengan PJJ maka anak-anak lebih banyak berada di rumah, berada di masyarakat. Dan ini yang menjadi sebab kenapa ya kita harus sama-sama sebagai anggota masyarakat untuk betul-betul memperhatikan kondisi anak-anak kita. Bicara tentang kondisi, kalau secara nasional memang rapot kita tentang tumbuh kembang anak ini memang masih agak memprihatinkan gitu ya kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, bahkan dengan negara-negara sedikit di sekitar kita gitu ya, Singapura, Malaysia itu kita jauh ketinggalan. Jadi ini tentu yang menjadi tantangan bersama, bukan hanya masalah pendidikan anak-anak ya, putus sekolah, kemudian masalah kesehatannya ya,
tingkat kematian bayi, kemudian gizi buruk dan sebagainya. Bahkan ini yang cocok dengan dunia usaha adalah isu tentang pekerja anak. Di Indonesia ini masih besar. Oke, halaman selanjutnya. Nah, melihat tantangan tersebut, Pak Wali, kalau boleh kami laporkan, sebenarnya APSAI ini dirintis sejak 30 Juni 2011. Saat itu dalam sebuah seminar tentang konferensi Kota Layak Anak di tingkat Asia Pasifik, saya kebetulan diundang, diminta oleh waktu itu Bu Menterinya Bu Linda Gumelar untuk berbicara tentang bagaimana peran dunia usaha. Dan itu kerangkanya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana dunia usaha ini bisa bersama-sama pemerintah, masyarakat, dan media massa menjadi salah satu pilar untuk betul-betul mewujudkan kota kabupaten layak anak. Ujungnya harapannya tentu kita bisa berbuat bersama untuk Indonesia di 2030 itu menjadi idola Indonesia layak anak. Ini satu komitmen yang sudah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia sejak lama dalam rangka gerakan global untuk menjadikan dunia menjadi layak anak. Halaman berikutnya. Nah, boleh lanjut lagi. Dalam perjalanannya, kemudian APSAI ini mencoba memperjuangkan apa yang kemudian kita sebut sebagai 3P, Pak Wali, atau Pak Ajwi dan Bapak Ibu semua peserta webinar ini. 3P ini sebenarnya adalah satu gerakan yang dari 2011-2012 itu sudah mengglobal. Kami mengadopsi dan mengadaptasi beberapa praktek bisnis yang baik yang ada di luar negeri, yang antara lain didorong oleh UNICEF, Save the Children, dan Global Compact. Itu disebutnya CRBP, jadi Children's Right in Business Principles. Nah, ini kita coba adaptasikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Ya, alhamdulillah waktu itu juga bergerak di DPR sedang ada revisi untuk Undang-Undang Perlindungan Anak yang kemudian lahirlah Undang-Undang 35 2014. Pasal 72 itu secara khusus membahas peran dunia usaha dan tema sentralnya sama 3P. Apa itu 3P? Nanti di belakang ada lebih lengkap perjuangan APSAI. Tapi ini sekaligus pembekalan untuk Pak Aji dan kawan-kawan bahwa begitu menjadi anggota APSAI, maka 3P inilah yang akan diminta untuk betul-betul dilaksanakan. Berikutnya. Nah, untuk mendorong dunia usaha menjalankan 3P itu, Pak Wali, kami coba menerapkan prinsip carrot, ya. Jadi bukan mengedepankan stick-nya, kalau di dalam manajemen ada stick and carrot gitu ya, ini carrot-nya dulu gitu, iming-imingnya gitu. Kalau perusahaan menjalankan 3P, maka mereka akan di-assess dan memperoleh anugerah yang kita sebutnya anugerah pelangi. Anugerah pelangi ini sudah melalui beberapa cycle, beberapa perbaikan begitu. Sejak pertama kali kita uji coba, kemudian kita coba terapkan, dan saat ini sudah ada beberapa perusahaan, termasuk Accor di Indonesia yang sudah mengikuti assessment. Ini saya lihat tadi sekilas di daftar hadir ada teman-teman dari IBIS, ada dari Mercure. Nah, di Indonesia IBIS dan Mercure itu masuk di dalam grup Accor. Ya, di Jakarta sudah tersertifikasi juga, Mercure yang di Ancol gitu, sudah betul-betul ramah anak. Berikutnya, implementasinya seperti apa? Nah, ini contoh saja dan sekilas saja, Pak Wali, bagaimana 3P ini diterapkan, dan saya rasa sangat relevan dengan beberapa masalah yang tadi di-highlight oleh Bapak Wali Kota tentang prostitusi anak misalnya, kemudian anak-anak yang bermasalah dengan hukum, kenakalan remaja, narkoba, gitu ya. Nah, konteksnya ada di dalam dunia usaha adalah ketika kita menjalankan bisnis dengan prinsip 3P, maka insya Allah kita juga akan bisa berkontribusi, akan mengatasi masalah tumbuh kembang anak di sekitar kita. Contoh yang sederhana, di dalam 3P itu, P yang pertama bicara tentang policy atau kebijakan perusahaan. Bahwa perusahaan tidak akan mempekerjakan pekerja anak atau pekerja di bawah usia 18 tahun. Nah, itu betul-betul dilakukan, ditaati, dan memastikan kemudian muncul P yang kedua, produk yang dihasilkan haruslah produk yang ramah anak. Dalam kasus perhotelan,
Yang menjadi produk tentu adalah ruang-ruang hotel itu. Jadi kalau Accor di Jakarta itu ada standar untuk memastikan tidak ada prostitusi anak. Caranya seluruh pegawai di hotel itu betul-betul diberi pembekalan, diberi pelatihan, dan ada panduannya. Saya lihat waktu assessment itu keluarkan ada buku sakunya gitu ya. Jadi bahkan greeternya yang buka pintu itu sudah terlatih untuk melihat apakah ada potensi prostitusi anak di tamu yang masuk. Jadi katakanlah misalnya ada anak paruh baya begitu ya masuk, kira-kira ini bukan keluarganya, itu boleh dan malah harus ditegur. Tentu dengan cara yang tidak ofensif ya. Katakanlah misalnya adik cantik sekali, tidak sekolah hari ini dan sebagainya. Ibu mana kok tidak ikut dan sebagainya. Pertanyaan yang sederhana tapi memastikan bahwa pelaku prostitusi ini akan berpikir dua kali untuk memanfaatkan ruang-ruang hotel begitu dalam kegiatan prostitusinya. Jadi ini contoh-contoh sederhana. Terakhir P yang ketiga bicara tentang program. Nah ini baru CSR Pak Aci. Jadi kalau Apindo saya rasa sudah sangat sering terlibat dengan pemerintah kota Pontianak untuk program-program CSR yang ramah anak. Maka ini tentu akan memperkuat gitu ya. Kalau dulu ini cerita saja dalam proses pembentukan ketika 2011-2012 APSAI dibentuk di Jakarta, beberapa anggota bertanya-tanya program yang ramah anak itu yang seperti apa gitu. Contoh Astra. Astra ini salah satu anggota aktif dan pendiri juga APSAI di Jakarta. Mereka selama ini sudah cukup aktif membantu pemerintah kota, pemerintah provinsi. Waktu itu kebetulan di DKI programnya adalah ruang publik terbuka begitu ya. Nah, itu dimasukkan kemudian setelah menjadi anggota APSAI bagaimana ruang publik terbuka yang dibangun oleh Astra itu memiliki perspektif anak. Jadi ada tempat bermain buat anak-anak, ada fasilitas untuk PAUD, bunda-bunda PAUD bisa menitipkan anaknya di situ begitu ya, atau mengasuh anak-anak di situ, dan keselamatan anak-anak selama bermain di ruang publik juga diperhatikan, penerangannya, kemudian ada CCTV, kemudian malah WiFi nggak boleh ada, supaya tujuannya agar anak-anak nggak terlalu pegang gadget di taman begitu, tapi lebih bagaimana bisa berinteraksi sesamanya. Nah, mungkin terakhir, slide terakhir ya. Ini contoh-contoh saja tentang bagaimana policy, produk, dan program itu dilaksanakan oleh anggota-anggota APSAI. Contoh untuk yang policy misalnya, salah satu anggota kami, Unilever itu bahkan memiliki beberapa program yang sangat menarik dan sekarang sudah di-share, dilakukan juga di beberapa anggota yang lain seperti Danone, Nestle, kemudian United Tractors itu juga menjalankan hal yang sama. 3 hal yang dilakukan dalam hal policy. Yang pertama adalah tadi memastikan bahwa tidak ada pekerja anak dan itu dibawa sampai ke belakang, sampai ke para vendornya. Jadi kalau anggota perusahaan anggota ini memiliki pemasok gitu, maka pemasoknya pun diharuskan teken itu akta bahwa tidak akan ada pekerja anak di vendornya. Kalau sampai vendor ini ada pekerja anak, maka itu bisa di blacklist, di stop, tidak diambil lagi barangnya. Ya. Yang kedua, dalam hal policy juga adalah soal cuti melahirkan. Jadi kita percaya bahwa anak-anak itu memang harus dibekali dengan ASI sehingga ketika melahirkan maka Unilever, Nestle, Danone itu memberikan cuti melahirkan yang panjang yaitu 6 bulan. Ini di atas ketentuan naker tentunya dan disarankan memang diambil secara proporsional gitu ya, karena biasanya kalau pekerja perempuan kalau bisa lahir di tempat kerja gitu ya, tujuannya supaya cuti menyusuinya panjang gitu kan biasanya ibu-ibu. Nah, ini yang kita dorong supaya 1,5 bulan sebelumnya sudah diambil, toh di belakangnya masih tetap diberi kesempatan yang panjang gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kemudian menyediakan sarana atau fasilitas untuk nursery atau tempat penitipan anak begitu ya, diistilahkan sekarang ini daycare kalau istilahnya. Jadi orang tua yang bekerja itu bisa membawa anaknya ke kantor, ada tempat khusus untuk penitipan, nanti pulang kantor dijemput lagi gitu. Nah, ini kita bicara di luar musim pandemi ya. Dengan musim pandemi ini
para pekerja banyak bekerja di rumah, tentu daycare-nya juga ditutup. Nah, ini contoh-contoh bagaimana policy itu dilakukan. Dalam hal produk, contoh yang saya ambil di sini mall. Ya, ini kebetulan ada satu mall di Jakarta, Pacific Place, yang menyediakan tempat bermain. Salah satu tenannya itu Kidzania. Keduanya adalah anggota Absai, baik mallnya maupun tenannya, dan berusaha memastikan bagaimana wahana bermain buat anak-anak itu juga memiliki perspektif tumbuh kembang anak yang baik. Jadi tidak ada sudut-sudut yang tajam, kemudian pintunya itu juga diberi lubang yang cukup sehingga anak-anak tidak akan terjepit, dan sebagainya. Terakhir, seperti yang tadi saya ceritakan, saya contohkan bagaimana program-program CSR kemudian masuk ke dalam program yang berperspektif anak. Contoh tadi RPetra yang ada di teman-teman Astra. Barangkali untuk pengantar sekaligus penjelasan, perkenalan tentang apa itu Absai, apa yang diperjuangkan tentang 3P Absai, dan bagaimana perusahaan-perusahaan anggota Absai nanti bisa betul-betul melibatkan diri dalam menciptakan kota Pontianak yang layak anak. Saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak Wali. Tentu kami mohon arahan dan nanti barangkali koordinasi juga dengan Pak Ajuy untuk bisa betul menghasilkan pengurus, membentuk pengurus lengkap dengan struktur organisasinya dan program-program yang sesuai, yang tepat. Karena kalau program setiap daerah itu selalu memiliki kekhasan. Jadi bukan dari Jakarta diputuskannya semua harus masuk ke RPetra atau apa, enggak. Jadi benar-benar di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak yang ada di wilayah tersebut. Mungkin halaman yang ada segitiganya, Bapak atau Ibu admin. Ini cuman ini aja, nanti materi saya tinggalkan. Ini anggota-anggota Absai yang ada di Jakarta dan beberapa kota yang saat ini sudah ada Absai. Serta mungkin ada kontak-kontak person yang barangkali Bapak Ibu kenal, bisa sekaligus komunikasi. Nah, ini yang barangkali sebagai penutup untuk bisa memastikan bahwa gerakan ini, membentukan Absai ini tidak berhenti di Pak Acuy dan kawan-kawan nih, tapi bagaimana bisa Apindo dan PHRI serta teman-teman semua dunia usaha yang ada di Kota Pontianak bisa memiliki 4 hal ini. Yang pertama adalah yuk kita sama-sama kita rubah paradigma kita bahwa pembangunan anak itu bukan melulu tugas satu pihak, tapi tugas kita semua, tugas kita bersama. Pasal 72 Undang-Undang 35 sudah mengamanatkan, dan insya Allah kita semua sudah tergerak hatinya untuk bagaimana dunia usaha juga bisa berperan menciptakan Indonesia layak anak. Nomor 2, bagaimana kita memperluas isunya, bahwa kalau kita terlibat di dalam Absai ini, membangun dunia anak itu bukan sekedar CSR gitu ya. CSR hanya sepertiga dari perjuangan Absai, 2/3-nya bicara tentang policy, jadi bagaimana kita merubah policy di perusahaan kita, kayak tadi misalnya soal pekerja anak, soal menyusui, soal ruang laktasi di tempat-tempat kerja, dan sebagainya, serta menghasilkan produk yang betul-betul layak anak. Ketiga dan keempat adalah bagaimana kita bersama-sama memperluas, karena saya yakin yang belum hadir di acara ini masih lebih banyak ya Bu Kadis ya. Artinya yang barangkali dari 20-30 perusahaan yang saat ini sudah terpanggil, sudah hadir pagi ini, ya insya Allah kita bisa tularkan, bisa ajak lebih banyak pihak lagi di luar, sehingga jangkauan dari Absai di Kota Pontianak ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang masif. Tujuannya supaya terjadi sinergi. Janganlah kita, kalau kita ibaratkan kita membangun rumah ini, jangan nanti semua bangun pintu atau semua bangun jendela gitu. Kita lupa bahwa bangun rumah itu ya ada yang harus bangun atapnya, ada yang harus bangun temboknya, ada yang harus bangun lantai. Nah, dengan bersinergi ini maka insya Allah program-program ini bisa makin kaya, sasaran programnya juga bisa lebih bervariasi, tidak semua sunatan massal gitu ya, tapi semua aspek dari tumbuh kembang anak benar-benar bisa kita jangkau. Kira-kira seperti itu sebagai pengantar untuk nanti barangkali kita bisa diskusi, tanya jawab lebih lanjut. Saya yakin banyak pertanyaan terutama di teman-teman dunia usaha tentang apa sih Absai, bagaimana cara memulai, kemudian harus membuat strukturnya seperti apa dan seterusnya, tapi
Saya rasa karena kesempatannya masih panjang, ayo kita saling diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, Bapak Luhur Budiarso, yang telah menyampaikan sambutan sekaligus paparan materi pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya dialog dan diskusi. Untuk memandu acara dialog dan diskusi, kami persilakan kepada Ibu Darmaneli MKes untuk memimpinnya. Kepada Ibu, kami persilakan. Ya, teruskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Wali Kota Pontianak, Bapak Luhut, Ketua APSAI Pusat, Alhamdulillah Bapak sendiri yang datang hadir, Bapak Ketuanya. Saya selama ini berkoordinasi dengan Ibu Yohana. Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ketua Apindo, Bapak Ketua PHRI juga alhamdulillah hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang ada di dalam meeting, terima kasih. Puji syukur dan intinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita diberi sehat dan waktu luang hingga bisa berkumpul walaupun ada yang sebagian secara virtual. Bukan kentang sembarang kentang. Kentang dimakan pengganti nasi. Bukan datang sembarang datang untuk mendengarkan, berdiskusi, sosialisasi tentang APSAI. Bapak Ibu semuanya, mungkin tadi kita sudah dengarkan bersama-sama apa itu APSAI dan apa program-program yang telah dilaksanakan oleh APSAI Pusat, dan juga telah banyak terbentuk APSAI di daerah lain. Padahal Kota Pontianak ini, Pak Wali, kita ada dari 2007 ya Pak ya, berkomitmen untuk mewujudkan Pontianak menjadi kota layak anak dan mendapat penghargaan dari 2011. Sudah 6 kali kita mendapatkan penghargaan, 3 kali Pratama dan 3 kali sudah Madya. Kemarin kita berkeinginan Nindya lebih tinggi lagi, tapi karena ada sesuatu hal jadi kita malah turun kembali. Jadi mungkin pihak dari semuanya kita harapkan tidak hanya pemerintah yang mewujudkan Pontianak kota layak anak, tapi juga tadi sudah disampaikan dunia usaha, lembaga sosial masyarakat, media massa, dan semuanya itu sangat berperan. Nah, mungkin itu kali ini kita mengajak semua pengusaha mewujudkan Pontianak kota layak anak melalui perannya. Ada 5 klaster hak anak. Yang pertama klaster hak sipil dan kebebasan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, hak pengasuhan atau pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan, dan hak perlindungan. Nah, di semua klaster itu perusahaan bisa berperan. Mungkin nanti secara detail kita anukan lagi ya, kemarin ya Pak Jaya kita sudah sampaikan. Jadi mungkin sekarang ini tujuan kita memang untuk membentuk wadah APSAI tadi. Selama ini Bapak Ibu perusahaan telah berperan kepada kami dari 2007 itu. Kalau ada hari anak-anak biasanya bikin proposal, ngajukan ke perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah direspon banyak. Jadi anak-anak pulang bergembira karena semuanya dapat bingkisan. Itu juga ada mungkin sekolah swasta, itu juga termasuk pendidikan yang dikelola oleh perusahaan. Rumah sakit swasta juga berarti sudah berperan dalam dunia kesehatan. Juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, bakti sosial, itu juga sudah melibatkan anak-anak seperti sunatan masal atau pembagian alat pendidikan juga biasanya ada seperti itu. Nah mungkin, tapi kami DP2KB3 tidak tahu kalau Bapak Ibu telah melakukan perannya, jadi mungkin melalui APSAI nanti, semua kegiatan perusahaan setor ke APSAI, jadi kami tinggal kalau ada evaluasi kota layak anak kita tinggal ambil dari APSAI. Mungkin demikian. Kalau Bapak Ibu masih ada yang kurang paham atau mungkin Pak Acui, Apindo selama ini apa yang telah dilakukan bisa paparkan dulu, sampaikan, kami persilakan. Ada. Langsung. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kebetulan dalam bulan-bulan terakhir ini kita bersama Ibu Tamanda ini ya banyak diskusi soal pembentukan APSAI, dan saya diminta untuk mendorong supaya APSAI ini segera terbentuk di Kota Pontianak. Dan memang kita tidak buru-buru untuk mencari
kepengurusan asal comot, karena nanti hasilnya juga asal-asalan kan. Kita mau pengurus itu akhirnya pengurus yang benar-benar berkomitmen dan mau bekerjasama untuk menjadi bagian dari pelaksana APSAI di Kota Pontianak. Sementara dari hasil diskusi kita sudah tetapkan sebuah nama untuk APSAI Kota Pontianak. Izin Pak Luhur, kita kasih nama Permata Khatulistiwa. Karena bagi kita, anak-anak itu adalah bagian terpenting dari kota ini. Kita umpamakan sebagai permata, dan Kota Pontianak terkenal sebagai kota lintasan khatulistiwa, ada Tugu di sini. Maka kita kasih nama Permata Khatulistiwa untuk APSAI Kota Pontianak. Itu kira-kira awalnya. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita capai sebagai bagian dari menjalankan program APSAI di Kota Pontianak ya. Selain nanti kita memikirkan pengusaha lengkap, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita adalah pertama adalah masalah sosial di Kota Pontianak. Ya boleh. Jadi saya ada materi mungkin bisa ditampilkan bentuk tulisan. Nah, kita melihat bahwa kita memberi sebuah tagline mengawal Kota Pontianak menuju kota layak anak, maksudnya jadi kota yang lebih baik ya. Nah, di sini kita melihat beberapa persoalan Kota Pontianak yang kita akan coba masuk di dalamnya. Yang pertama adalah masalah sosial anak di Kota Pontianak ya. Itu kan ada banyak hal, ada gelandangan, termasuk yang aman di jalan kan. Ini ada kelompok adiktif itu artinya salah satu anak-anak yang ngeleng itu loh. Itu jadi masalah karena mereka di ruang-ruang tersembunyi, di bangunan tua dan lain, ada kelompok yang lain kan. Kemudian ada pembatasan ruang bermain. Artinya begini, kota menyediakan beberapa fasilitas, tapi kan tidak cukup dengan jumlah anak yang ada. Nah, karena itu kita mendorong misalnya perusahaan perumahan yang menjadi anggota Pindon dan sebagainya. Kemudian nanti ke depan menjadi anggota APSAI untuk menyediakan ruang bermain anak yang layak. Gitu. Saya ada satu foto mungkin bisa dilihat di situ, kita meninjau sebuah perumahan cukup besar. Nah, ternyata kawan-kawan pengusaha itu yang sebelah itu dia, mereka menyediakan ruang bermain anak ya, walaupun belum sempurna dibangun karena perumahannya sedang dalam proses juga. Ini cukup menarik gitu, artinya disediakan cukup luas dan ini pengusaha ini bosnya kan. Nah, mereka sepakat dan setuju bahwa ruang bermain anak harus ada dalam komplek itu sendiri gitu loh, sehingga anak-anak yang tinggal di komplek itu orang tua pergi, misalnya mereka terjaga 24 jam main, CCTV di setiap area ada, dan petugas itu memahami bahwa anak-anak tidak boleh keluar area perumahan kan. Artinya ada pengamanan yang bagus, lingkungan baik seperti itu gitu. Nah, kemudian kembali ke masalah lagi adalah soal pekerja anak ya. Memang ada anak-anak yang bekerja di sektor informal karena dibantu orang tua, karena keterbatasan ekonomi mereka bekerja gitu. Menurut saya begini, sebaiknya anak-anak tidak bekerja, karena anak-anak ranah ada bermain dan dia belajar. Kalau ada anak-anak yang harus bekerja, saya pikir ada aturan yang mengatur tentang jam kerja dan apa yang boleh dikerjakan anak-anak. Nah, kemudian terakhir adalah kekerasan pada anak. Ini cukup keras terjadi di Kota Pontianak dan sekitarnya ya, bahkan sampai kekerasan seksual dan saya terjadi. Nah, itu harus kita bantu mengurangi itu, kalau bisa meniadakannya. Nah, tentunya dengan melakukan sinergi dengan banyak pihak. Yang maksud kita menyediakan misalnya ke depan hotline yang untuk melaporkan. Karena begini, seringkali saya bertemu ada ibu yang misalnya memukuli anaknya di jalan. Yang tingkat kekerasan yang dilakukan sudah menurut saya itu tidak masuk dalam ranah mengajar anak. Kita tidak bisa langsung datang ibu itu menegur. Kadang-kadang kelahi kita dengan bapaknya kemudian kan, bisa kan kita WA atau kita videokan kepada satu nomor tertentu, akan ada petugas yang menangani ini. Sehingga kita tidak langsung terlibat pada masalah, karena mungkin kita takut, mungkin kita tidak pada waktu demikian kan, tapi kita ingin berperan serta. Nah, kemudian yang kedua adalah peran dunia usaha. Saya pikir di dalamnya kan ada bagaimana kita perusahaan membuat peraturan internal perusahaan yang ramah anak. Kemudian ke depan mensinergikan kegiatan. Saya yakin perusahaan-perusahaan banyak kegiatan, ada ulang tahun perusahaan sendiri, ada misalnya hari besar nasional seperti 17 Agustus dan sebagainya. Kita sinergikan kegiatan dengan APSAI ke depannya, sehingga kegiatannya menjadi tadi itu tidak hanya bangun pintu atau bangun jendela, tapi kegiatan seluruh perusahaan Kota Pontianak menjadi sebuah sinergi
yang menyempurnakan keberadaan anak-anak itu. Kemudian yang ketiga yaitu penyertaan CSR. CSR sebenarnya sudah memang ada aturannya, tinggal alokasi untuk kegiatan anak atau mendukung keberadaan anak-anak kita jelas di situ. Yang ketiga adalah penataan lingkungan, penataan lingkungan di dunia usaha ya, ada ruang industri, ada ruang bermain dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah komitmen dari pimpinan perusahaan. Karena pimpinan perusahaan kalau sudah berkomitmen dan membuat sebuah dorongan, saya pikir bawahan akan lebih mendukung ya. Ya, komitmen pimpinan perusahaan juga akan kita mintakan semacam MOU di situ. Yang ketiga adalah kita melihat ada peran pemerintah di situ. Salah satu ada regulasi ya, soal pekerjaan soal segala macam itu regulasi kalau sudah ada, kita bermain di kerangka regulasi itu. Dan kalau perlu kita memberi usulan ada tambahan klausul apa untuk regulasi ke depannya. Kemudian komitmen pemerintah antara lain tadi itu termasuklah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kemudian tentang penyertaan APBD, mungkin alokasi APBD ke depan gimana untuk mendorong kesempatan untuk anak-anak. Dan yang penting juga dari pemerintah adalah sinergi antar instansi. Contoh misalnya ya, ada anak jalanan misalnya. Anak jalanan itu tidak bisa diatasi hanya misalnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Mungkin ada Satpol PP di situ, ada dinas sosial di situ. Sinergi itu yang akan kita bisa menyelesaikan masalah. Saya ada sebuah video, mungkin Kota Pontianak kan data real kita kan. Kita bisa lihat, saya dapat tuh di lampu merah setelah pulang rapat saya di sini kemarin tuh lampu merah Gajah ya. Ini kan ada anak-anak yang ngamen nih. Nah, ini menurut saya yang menyebabkan menurunnya peringkat kota layak anak kita karena yang kayak gini ini terlihat gitu kan. Karena begini, ini kan awal yang sederhana, maka ngamen dengan sopan dan santun. Setelah lebih dewasa kan ngamennya lebih garang gitu kan. Saya pikir itu akan jadi masalah untuk sosial Kota Pontianak gitu. Ini saya rekam sambil jalan, kira-kira demikian. Ya, kemudian kembali ke tadi lagi. Yang dari pemerintah, kemudian pemerintah bantu kita komunikasi pada perusahaan. Kita ada 11.000 perusahaan Bu ya di Kota Pontianak. Anggap ya satu perusahaan itu nyumbang Rp1.000 saja Pak. Setiap bulan ya, kita ada 11 juta loh dana di Upside Kota Pontianak untuk mendukung program pemerintah. Tidak usah banyak-banyak gitu. Rp1.000 apa perusahaan bayar parkir setiap hari kepada Upside gitu kan. Tapi itu kan tidak bisa kita buat semua kita, kecuali ada komunikasi daripada pemerintah kota pada perusahaan di Kota Pontianak. Gitu kan. Rela tak kalian menyumbangkan Rp1.000 tiap hari misalnya atau tiap bulan lah pada kas Upside misalnya kan. Kalau rela kita dapat 11 juta. Sehingga kedepannya tidak lagi misalnya mau 17 Agustus atau acara Dinas Perempuan dan Anak itu datang pada perusahaan, tidak perlu lagi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat program Upside Permata Kristus sendiri adalah pertama kita akan mengejar MOU para pihak. Jadi kesepahaman antara pihak, antara pemerintah, antara pengusaha dan stakeholder lain, kita kejar dulu MOU itu, gitu. Karena itu akan menjadi dasar kerjasama kita. Kedua, kita akan coba cari program yang kita bisa lakukan bersama, baik program dengan pemerintah kota maupun program dengan perusahaan-perusahaan secara implisit, gitu kan. Yang ketiga, kita akan lakukan edukasi pada pimpinan perusahaan, bahkan mungkin pada instansi pemerintah. Karena kan tidak semua instansi itu memahami apa itu saya dan sebagainya. Edukasi itu penting, kita akan lakukan dengan berbagai cara, mungkin kunjungan, mungkin juga liput dan sebagainya. Yang keempat, kita adakan berbagai kegiatan atau event yang kita sinergikan dengan kegiatan dan event yang ada pada perusahaan itu sendiri gitu. Dan juga event dan kegiatan yang bersangkutan dengan dinas-dinas di kota yang memerlukan kehadiran kita. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah saya pikir pusat dan Upside Kota Pontianak kita akan memberikan penghargaan secara berkala pada pihak-pihak yang menunjukkan komitmen mendukung keberadaan anak di Kota Pontianak ini. Penghargaan itu diberikan oleh Upside Kota, diberikan oleh Upside Pusat, bisa kepada pemerintah, tokoh masyarakat maupun pada perusahaan-perusahaan yang terlibat di situ. Gitu. Jadi penghargaan itu akan membuat orang menjadi bagian yang tetap dari kita. Ya tak mau dan mereka turun kelas kan perusahaan dapat penghargaan yang mendukung Upside, kemudian tahun depan ternyata mereka
turun kelas kan nggak mau seperti itu. Jadi saya pikir itu APSAI itu adalah sinergi dari Permata Khatulistiwa untuk anak Kota Pontianak. Sekian dari saya, terima kasih. Ada beberapa foto ya, mungkin bisa dilihat sebagai intermezzo kita. Ini kegiatan saya di lapangan, kita ketemu anak-anak. Banyak potensi anak-anak muda ini di atas kapal, makanya kita tidak pakai masker ya. Kadang kan udara juga dengan kencang gitu kan. Kemudian yang lain lagi ada yang di daerah, saya ke daerah ini masih sama di atas kapal di kakak. Ini di Ambawang nih anak-anak kecil seperti ini, mereka nungguin atap nih untuk diangkut. Ini anak-anak yang bermain sekitar kita. Ini di desa lain, bukan desa yang sama. Saya sering ke daerah. Nah, mereka bergembira dengan cara sendiri dan saya ikut bersama mereka gitu kan. Saya sering buat foto-foto bagus, saya cetak kita kirim kepada mereka gitu. Saya itu jadi kenangan yang bagus gitu kan. Saya pikir itu salah satu cara sederhana yang kita bikin bersama anak-anak ya. Dan ke depan sebenarnya ada banyak hal di balik itu. Ini hanya sekedar sebuah gambar. Kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih Pak Cuy. Alhamdulillah, mungkin kalau kameramen kita bisa berikan tepuk tangan. Sungguh sebenarnya sudah sangat banyak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap anak Pontianak. Cuman mungkin karena tidak terdokumentasi ya, tidak terhimpun ke kita ke pemerintah Kota Pontianak. Mungkin yang lainnya bisa menyampaikan juga. Saya mungkin mau tambahkan sedikit sebelum meninggalkan tempat untuk ada Pak Luhur nih. Nanti mohon pencerahannya juga untuk teman-teman pengusaha di Kota Pontianak terutama. Kita memang sudah melakukan beberapa hal berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak, yaitu hak dasar maupun hak tambahan. Seperti kita sekarang memperluas ruang bermain atau ruang terbuka hijau yang ramah anak. Terus tadi yang disampaikan berkaitan dengan pengemis, pengamen, anak yang bermasalah dengan hukum, kita juga sudah mempunyai tempat PLAT, pusat layanan anak terpadu, terus juga rumah singgah, dan beberapa lagi rumah-rumah untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Nah, berkaitan dengan di tempat-tempat umum lampu merah ini memang problem hampir sama di seluruh kota besar, saya rasa ya Pak Luhur ya, bahwa banyak sekali yang orang tua, bahkan orang tua dan masyarakat yang memanfaatkan anak untuk dieksploitasi untuk kepentingannya, misalnya mengemis tadi, terus berdagang juga, memasarkan dagangan di tempat-tempat umum. Kita lakukan penertiban secara rutin dan kita sedang juga melakukan bagaimana pengawasan secara smart, yaitu dengan memperluas pemasangan CCTV serta speaker di setiap tempat-tempat atau umumnya khususnya di lampu merah dan taman-taman untuk kita bisa mengontrol. Dan ini memang dilematis sebagai ibu kota provinsi yang aksesnya sangat luas. Itu tidak hanya dari Kota Pontianak, dari kabupaten sekitar dan bahkan dari provinsi lain. Nah, ini ada beberapa teknik dan cara yang kita lakukan untuk penindakan dan penertiban ini, termasuk membina anak-anak kalau itu memang anak Kota Pontianak. Nah, tentu ini tidak bisa secara parsial, tapi harus terus-menerus. Termasuk kita harapkan para pengusaha juga bisa membantu dengan kegiatan-kegiatan yang juga melibatkan anak. Kalau soal kegiatan di Kota Pontianak, kita juga selalu sebelum pandemi ini melanda negeri, itu sudah ada agenda tahunan yang memang rutin kita lakukan. Baik itu kegiatan olahraga, kesenian, maupun yang kita fasilitasi dari anak-anak yang ada di sekolah mulai dari PAUD sampai tingkat SLTA. Ini kita lakukan program-program yang maunya kita itu anak-anak terus beraktivitas. Nah, tapi di saat pandemi ini ada sedikit perubahan kegiatan yang tadinya kita lakukan dengan tatap muka ataupun berkumpul, ini kita batasi. Tetapi anak-anak sekarang lebih
cenderung menggunakan gadgetnya atau alat perangkat komputernya untuk mereka berkomunikasi maupun bermain game dan seterusnya. Tapi juga ada efek samping yang tadi saya sampaikan, memanfaatkan media sosial untuk kegiatan tadi prostitusi. Anak di bawah umur yang kita dapati itu mereka memasukkan melalui aplikasi-aplikasi di media sosial. Nah, ini kita bekerja sama di saat kita fokus menangani COVID, konsentrasi menertibkan disiplin masyarakat, di lain pihak ini dimanfaatkan juga oleh anak-anak. Oleh sebab itu sudah bisa kita atasi, dan sekarang kita sudah bekerja sama dengan PHRI untuk bersama-sama membantu kita seperti apa yang disampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi dan kepedulian, karena di Pontianak ini cukup banyak juga perusahaan-perusahaan yang ada, ini bisa terlibat secara penuh. Ini juga bisa menjadikan kota yang layak, yang ramah terhadap anak di Kota Pontianak itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak yang masih berada di sini. Tapi saya mohon maaf, mungkin tidak bisa sampai selesai ini Pak. Masih ada kegiatan di tempat lain. Sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh yang hadir, dan mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin pamit. Pak. Mungkin Pak Gali Tama. Biar kenal dengan saya di tengah boleh ya. Enggak. Ya, silakan. Alhamdulillah Bapak kan banyak. Jadi udah nanti di bawah Bapak semua Bapak yang nyampaikan tentang kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan lagi mengapa ada anak-anak di jalan oleh Pak Wali Kota, dan berhubung Bapak juga punya kegiatan lain, jadi kita tetap teruskan kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa ada yang mau ditanyakan atau kita minta sepatah kata dari Pak Juladi Bapak. Ayo Pak Ilerdi dengan anak-anak, apakah ada anak-anak yang dipekerjakan di hotel atau ada gimana gitu, atau menyambut Apsai ini gimana Bapak komitmennya, sambutannya ke depannya gimana gitu. Terima kasih. Suara itu terhambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Bu Darneli, Pak Acuy sebagai Ketua Apindo, dan rekan-rekan yang lain. Dan saya lihat ada anggota saya juga yang ikut serta di sini, Hotel Garuda, Hotel Mahkota, Grand Kartika, kemudian itu dua aja. Ibis ada juga. Ibis tak kelihatan? Ada tuh. Oh itu videonya dimatiin. Oh iya. Ada. Jadi saya menyambut baik dengan adanya Apsai, Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak. Terus terang saya belum terlalu mengenal asosiasi ini. Mungkin ketidaktahuan saya atau memang baru kali. Udah lama berarti. Di Pontianak baru sekarang ini mau rintis. Iya, di Pontianak baru sekarang ini. Berarti memang saya ketinggalan informasi tentang Apsai ini. Yang pasti untuk melindungi kali. Ya. Intinya untuk melindungi anak-anak yang di bawah umur yang dipekerjakan. Itu kalau juga CSR-nya juga untuk kesejahteraan anak-anak. Saya tadi hanya menangkap karena kemarin ini yang lagi tren dibicarakan
anak di bawah umur yang kaitannya dengan kegiatan di organisasi saya, prostitusi di bawah umur, di bawah anak. Saya kira ini yang dibicarakan, rupanya beda. Yang pasti kami sebagai pengusaha yang bergerak di bidang jasa perhotelan, jasa akomodasi, restoran dan rumah makan, kami adalah, saya jamin adalah orang-orang yang patuh akan aturan dan hukum. Jika nanti ada yang diwajibkan dan diharuskan, kami berusaha untuk ikut. Karena kami juga mau tenang dalam berusaha. Jadi kalau ada hal-hal yang memang harus kita patuhi, saya sebagai ketua akan mencoba mensosialisasikan ini kepada anggota saya. Mungkin itu dari saya, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi menyambut baik. Berarti semua hotel kita tinggal amanahkan Bapak yang kelola, Ya. yang memanage. Nah, nanti kalau ada yang lain lagi, kan kita sebenarnya di sini ada kita undang selain Apindo juga Akrindo, apa nama Pak? Akrindo juga ada kita undang, PHRI juga, Kadin ada bergabung belum? Nggak ada ya. Jadi mungkin nanti seperti bola salju istilahnya kan. Kalau sekarang mungkin yang hadir 23 termasuk saya dan Pak Luhur, tapi nanti makin hari makin banyak, semakin tahu, oh ternyata perusahaan berperan dengan anak, karena anak tadi adalah amanah, pengganti kita masa akan datang, jadi bertanggung jawab. Jadi semuanya 11.000 perusahaan di Kota Pontianak nanti bisa andil. Apalagi Pak Ci tadi punya ancang-ancang 1.000 aja. Kalau perusahaan nyumbangkan tiap bulannya, kita udah punya modal 11 juta. Jadi bisa anak-anak leluasa untuk memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan-kegiatannya. Mungkin ada yang lain perusahaan yang mau ini, mumpung Pak Luhur masih bersama kita, saya rasanya tersanjung sekali Pak Luhur bisa langsung menyampaikan materinya. Pak Nur ini sekarang lagi berada di mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Saya di rumah saja, Pak. Tidak berani. Sedang merah membara ini. Ya. Kebetulan di kantor saya kemarin juga ditutup 2 minggu karena ada yang kena tuh. Oh, ada yang kena di kantornya, Bapak. Oh, jadi di work from home semuanya. Satu hari di Jakarta mau ratusan orang, Pak, ya? Ya. Luar biasa, Pak. Sudah lebih dari 600 orang per hari ya. Oh, iya, masalah. Amin. Kalau Kota Pontianak, kayaknya Dikit, ya, kita Ya. Udah mulai berkurang ya. Ya, insya Allah tetap disiplin, Pak, karena kuncinya di situ, Pak. Kalau di Jakarta ini susah diatur orangnya, Pak. Ya. Jadi kalau nggak pakai masker, iya betul. Betul, harus dirazia, harus disuruh push up dulu. Itu pun nggak kapok-kapok, nanti ada aja alasannya. Mungkin dari Bang Kalbar ada masukan, Ibu? Bang Kalbar. Dari Mahkota, ayo bicara anggotaku. Ya, alhamdulillah sih kita selalu kalau ada, biasanya kan anak-anak memang mengajukan proposal, biasanya itu sebulan ya, sebelum ada kegiatan baru nyampaikan. Kalau sekarang ini dengan adanya Absai, ada iuran buat Absai, jadi uangnya udah tersimpan oleh bendaharanya. Jadi maksudnya gini kali Bu ya, Absai ini menitik beratkan untuk tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur. Itu kan? Tidak hanya itu, jadi kan ada 5 klaster hak anak. Kan klaster anak tadi, ada hak sipil dan kebebasan. Jadi di sana anak. Tapi diutamakan anak yang di bawah umur tidak boleh bekerja. Ya itu salah satunya, itu di hak perlindungan. Jadi ada hak sipil dan kebebasan juga berkumpul. Jadi anak-anak mungkin punya organisasi, hak pengasuhan atau pengasuhan alternatif. Mungkin beberapa perusahaan bergabung untuk membentuk penitipan anak misalnya kan. Nah, terus hak kesehatan dan kesejahteraan, misalnya ada perusahaan membentuk rumah sakit, itu kan termasuk pengusaha. Dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, mungkin ada beberapa dunia usaha berkecimpung di dunia pendidikan kayak Pak Ci ini, dari TK ya Pak ya, TK, SD, SMP, SMA. Nah,
itu udah berperan dari dunia usaha kan untuk dibilang signifikan. Juga hak perlindungan. Nah, perlindungan itu kan banyak hak tentang anak berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang pekerja anak tadi. Itu kalau pekerja anak itu bagian dari perlindungan. Jadi itu tadi semuanya bisa berperan dunia usaha. Jadi untuk mewujudkan memenuhi 5 klaster hak anak tadi, tidak hanya pemerintah, tapi juga ada dunia usaha, masyarakat, media massa, dan sekarang dunia usaha. Jadi itu semuanya kita bisa berperan. Jadi semuanya ambil perannya. Jadi kalau ada evaluasi itu di pertanyaannya tuh di setiap klaster adakah peran dunia usaha untuk ini gitu. Jadi itu Pak, tidak hanya di pekerja anak. Selama ini kita yang saya ini alami, alhamdulillah ya sudah. Biasanya kan paling minta sumbangan ke perusahaan. Yang paling sering dimintain itu Bank Kalbar ya, PDAM, BPJS ada nggak hadir? Ada, alhamdulillah ya, BPJS hadir, PLN biasanya diminta. Tapi karena anak-anak bikin panitiaan suka mepet waktu, akhirnya tidak semuanya bisa merespon. Karena kalau perusahaan kan biasanya lama baru bisa direspon. Harus izin dulu atasan, ada yang ke Jakarta dulu gitu. Biasanya kita kendalanya di sana. Jadi kalau dengan adanya nanti APSAI, ada bisa bekerja sama, jadi organisasi jadi mungkin lebih mudah memanagenya. Atau mungkin sekarang ini kalau pembentukan APSAI-nya, pengurusnya apa di dalam forum ini kita bincangkan, bahasa nanti aja. Jadi begini. Jadi gimana Pak Joy? Pak Ketua PLI, Bang Yuladi Kamal, kita sedang proses membentuk APSAI Kota Pontianak. Tak jelas, Bang. Kita sedang dalam proses membentuk APSAI Kota Pontianak. APSAI Kota Pontianak itu singkatan dari Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Nah, untuk APSAI Kota Pontianak kita sudah ada namanya Permata Khatulistiwa. Ya mungkin ada logonya tadi, bisa tampilkan ada. Nah, mungkin tuh Pak, supaya kita lihat logo. Pak dikasih juga. Sudah ada Pak, sudah pasang di dada. Sudah dipasang di dadanya. Yang merah sudah. Nah, jadi kita udah bikin pin seperti ini logonya, Pak. Perlu izin. Kita beri nama Permata Khatulistiwa Kota Pontianak supaya udah khas bawahnya Kota Pontianak itu. Mungkin daerah lain bisa jadi contoh, jadi ide juga. Masing-masing kasih nama lah sesuai dengan daerahnya kan. Tapi tetap kita di bawah itu APSAI Kota Pontianak, APSAI Indonesia itu tetap di bawah gitu. Nah ini logo kita sedang tahap membentuk pengurus. Mungkin juga nanti kita minta kesediaan Bang Yuladi kan, apakah jadi penasehat, apakah jadi pelindung, apakah jadi ini kan. Sehingga kita semua asosiasi itu ada di situ. Nah kemudian kedepannya ada kegiatan, berarti kan semua nyambung, semua tahu gitu. Setelah ini terbentuk, kita akan lakukan sosialisasi tentang saya itu sendiri dulu. Jadi semua pertanyaan Bang Yuladi itu tentang apa saya dan sebagainya itu nanti kita ada buat bikin booklet yang sederhana, baik melalui HP maupun fisik kita akan sosialisasikan. Sehingga pertanyaan dasar yang utama sudah terjawab nanti gitu loh. Untuk pengetahuan dan wawasan kita kan. Masalahnya baru kita jalankan programnya gitu. Nah, soal pengurusan memang kita butuh waktu untuk menyusun dengan lebih baik. Karena supaya memang nanti bekerja organ nih. Kalau kita main tunjuk nih si A, si B, si C kan. Jadi pengurus tadi akhirnya tak jalan tuh. Ya banyak organisasi begitu. Sebenarnya kemarin kan kita kejar hari ini mau kita semacam mengukur oleh wali kota nih. Tapi saya pikir-pikir tak usah lah, kita cuma dapat istilah nama di atas kertas ya terbentuk tapi tak bekerja nanti susah gitu kan. Lebih bagus kita bentuk, rapikan, kita buat acara lagi tak masalah gitu. Nanti launching. Ya seperti itu. Launching kita undang perusahaan kan dengan lebih lengkap dan lebih ramai gitu kan. Kan hari ini kan diundang oleh pihak pemerintah melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ke depan APSAI yang undang gitu kan. Itulah kira-kira. Mungkin kita lanjut diskusi atau apa silakan Bu ya. Boleh mungkin ditanggapi Pak Lur. Ya Bu, saya rasa langkah yang disarankan Pak Aji tadi sudah sangat tepat ya. Jadi lebih bagus begitu Bu, karena pengalaman di beberapa daerah lain juga kalau asal tunjuk dari atas gitu ya, terbentuk sih Bu, tapi terpaksa nanti berapa waktu kami harus tutup. Nah, ini saya terus terang ya Bu ya, karena beberapa pemerintah daerah itu di beberapa wilayah itu cuma ngejar penilaian KLA Bu. Ini saya bahasanya terbuka ya. Jadi kalau setahun tidak ada kegiatan ya kami coret, kami buat apa kan begitu.
Ya, kelihatan itu berarti dibentuk hanya untuk penilaian KLA begitu ya. Jadi saya setuju harus dari bawah. Dan kalau saran saya menambahkan Pak Aji, saya rasa kan ini sudah ada semua ya, kecuali mungkin Kadinda tadi ya. Tapi asosiasi-asosiasi kan sudah ada, dan beberapa daerah itu membentuk dengan model yang sifatnya peleburan ya. Jadi nggak perlu bikin susunan kepengurusan yang terlalu kompleks gitu. Tapi dibikinlah seperti cermin dengan asosiasi yang ada. Jadi tidak menambahkan badan baru, tinggal bercermin saja gitu. Katakanlah misalnya ketuanya dari Apindo, nanti sekjennya dari PHRI dan seterusnya gitu. Jadi bentuknya pun kita tidak ada standar baku. Nanti saya coba kirimkan ADART yang di pusat ya untuk gambaran saja barangkali Bapak bisa melihat dan nanti menilai menyesuaikan mana aja bidang-bidang yang diperlukan di Kota Pontianak, mana yang tidak perlu gitu ya. Katakanlah misalnya kalau yang menjadi penekanan dari dinas saat ini adalah pendidikan kesehatan. Nah, itu berarti seksi atau bidang tersebut harus ada gitu. Tapi kalau katakanlah misalnya mau difokuskan sudah tidak perlu yang lain-lain, kita fokusnya langsung di ujung begitu, langsung ke pekerja anak gitu ya. Nah, itu juga bisa begitu. Jadi beberapa daerah punya model yang berbeda-beda. Nah, kedua, saya rasa yang perlu ditekankan ke teman-teman ketika nanti berbicara dengan calon-calon pengurus, calon-calon anggota begitu ya, bahwa betul ini kegiatan sosial yang kita ingin lakukan bersama-sama, tapi sebenarnya di belakang itu akan ada beberapa manfaat yang saya terbuka lagi secara komersial juga ada value-nya gitu untuk perusahaan. Ini contoh yang sederhana, beberapa yang sudah menjadi anggota itu kemudian masang logo Absai di hotelnya misalnya gitu ya. Jadi mengklaim dan dapat melakukan sertifikasi itu, diklaim ini hotel saya hotel yang family friendly gitu atau child friendly. Nah, itu dengan sendirinya membuat pengunjung jadi lebih merasa nyaman gitu ya. Nomor 2, penghargaan ini juga kita berikan secara ini sekarang bulan September ini sedang berjalan yang online sifatnya. Jadi assessment itu akan dilakukan secara online persis seperti penilaiannya KLA Bu. Jadi penilaian itu dilakukan secara online, dokumen-dokumen dimasukkan secara online, nanti auditnya yang barangkali tetap harus ada kunjungan fisik, tapi itu kami persilahkan kepada anggota untuk menggunakan anugerah pelangi sebagai nilai jual gitu ya, bisa dipasang di usaha maupun diiklankan atau di dalam kegiatan public relations gitu ya, diliput oleh wartawan. Itu kalau buka Google bicara tentang layak anak pasti muncul Nestle, Danone, karena mereka aktif ya, Sari Husada gitu ya, mereka aktif memanfaatkan Absai untuk promosi mereka. Saya malah senang jadi supaya Absai namanya juga lebih banyak didengar dan awareness atau kesadaran kita bersama dunia usaha untuk betul-betul menjalankan praktek bisnis yang ramah anak itu bisa terjadi. Ini contoh saja ketika kami mencoba memformulasikan anugerah pelangi, kebetulan kami diundang UNICEF ke Jenewa ya, dan kami berkunjung mumpung ke Eropa sekalian beberapa negara kami kunjungin, termasuk beberapa negara di Skandinavia, karena mereka sangat ketat ya dalam pelaksanaan HAM ya, hak asasi manusia di negara-negara Skandinavia. Itu pada saat saya di sana sedang ada gerakan memboikot beberapa merek jaringan hotel, terutama sih yang di Thailand ya, karena kasus prostitusi anak. Waktu itu lagi rame-ramenya kasus prostitusi anak di Thailand, dan biro-biro perjalanan di itu Swedia dan Norwegia itu memblacklist Thailand sebagai negara tujuan wisata. Nah, hal-hal kayak gini yang barangkali bisa disampaikan ke teman-teman, tujuannya supaya sosial tapi komersialnya. Jadi tidak dilarang, tidak diharamkan, dan dengan harapan tentu agar kita bersama-sama ini tuh bisa sepenuh hati gitu ya. Nah, terakhir barangkali kalau ada tambahan ya, ide saja dilakukan teman-teman di
Pekanbaru itu ada namanya Apsai Awards. Jadi berikan penghargaan kepada anak-anak yang prestasi dari beragam bidang, olahraga, kesenian, akademi, para olimpiade, berasal dari kota Pekanbaru itu diberi penghargaan. Nah, itu barangkali bisa juga mendorong supaya bahkan dalam kondisi PJJ saat ini pun anak-anak tetap berprestasi, anak-anak tetap mengisi waktunya dengan positif. Saya rasa itu tanggapan sementara, Bu, dan tentu saya menunggu selanjutnya siap membantu untuk sosialisasi lebih lanjut. Mungkin tadi dikumpulkan lebih banyak gitu para teman-teman dari dunia usaha. Baik, terima kasih Pak Luhur. Itu mungkin kawan-kawan perusahaan ke depannya kita lebih konsentrasi dan fokus sehingga betul-betul hak anak bisa terpenuhi. Yang lainnya mungkin ada yang siapa tadi ada yang siapa? Kita enggak lihat semuanya yang hadir di Zoom atau di chat dari oh dari Telkom langsung ada di sini. Mau komentar? Oh ya. Yang siapa? Ada yang siapa? Dari Grand Mahkota tuh ada Pak GM-nya. Grand Mahkota ada Bapak? Ayo dari Grand Mahkota mungkin silakan. Ya. Silakan Pak Juan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua PRI yang terhormat, Edi Kamal, selamat siang Pak. Ya. Saya lupa namanya tadi, Ibu yang di moderator yang di depan, dan Bapak Ketua Apindo. Jadi kami sangat berbangga Pak, Ibu. Ini ada kita secara langsung secara Zoom. Intinya memang tadi sudah banyak kita dapatkan, difokuskan adalah hanya untuk menjaga anak-anak kita ya dari dua umur dipekerjakan, dan insya Allah Bu, kita di hotel tidak ada melakukan itu Bu. Kita bersih untuk pekerjaan wanita di bawah umur. Jadi CSR-nya buat anak-anak ya Pak ya? Siap Bu. Yang disampaikan dari Ketua Umum tadi yang dari pusat, ya kita setuju. Sekretaris Jenderalnya itu dari Ketua PRI itu Bang Edi Kamal. Nah, langsung jadi sekretaris Pak. Beliau ini kita harap hidup lah gitu. Oke, udah ada pendukungnya Pak ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah respon dari Hotel Mahkota sangat positif sekali untuk anak-anak kita. Kalau kerja anak memang itu tidak ada, dan insya Allah juga CSR-nya akan disumbangkan atau diarahkan untuk pemenuhan hak anak. Yang lain lagi dari bukan Sina ada kan? Ada, bukan Sina mana ada nampak ya? Biasanya beliau bersuara. Alfamart nih, Alfamart. Boleh tuh dari jalan muncul tuh. Dari Alfamart mungkin ada gimana komentarnya Pak? Dia di pelosok-pelosok aja ada masuk. Yuk Bapak dari Alfamart sampaikan. Silakan, apa Pak. dukungannya terhadap Asai gimana gitu? Harus buka speaker itu. Dia enggak mau. Kita mau ngomong. Ya silakan, atau di chat ada enggak yang berkomentar? Saya enggak baca chat. Mana sih? Mana? Oh, belum ada. Yuk, Bu Kamsia, mungkin dari Bang Kalbar, dari Telkom, Pak Edwin. Siap, Bu. Ya, Siapa tuh? dari Telkom. Mana tuh? Dari manajemen, Bu. Ya. Nah, ini mungkin bisa pesan-pesan buat anak-anak nih setiap saat disampaikan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Luhur Budi Jarso, tadi kepada Pak Wali Kota, Pak Edi, dan Bapak Ibu yang ada di pemerintah kota. Jadi pada intinya Telkom
setuju Bu untuk mendukung kegiatan APSAI ini dalam mengawal. Dan insya Allah juga dipastikan di Telkom tidak ada pekerja yang di bawah umur. Di sini rata-rata sudah dari SMA atau dalam bangku kuliah untuk pekerjanya. Dan untuk kedepannya kami tetap siap mendukung program APSAI ini hingga sukses. Jadi Permata Khatulistiwa ini bisa mewujudkan Pontianak menuju kota layak anak. Terima kasih Bu, segitu saja. Baik, kalau dari Telkom ini sebenarnya kita punya kegiatan namanya TESA ya. Kalau mohon didukung Bapak, telepon sahabat anak. Secara nasional itu ada nomor 129. Kita itu biasanya bekerja sama dengan Telkom. Jadi anak-anak tuh dengan memencet telepon itu bisa berkomunikasi. Cuma mungkin kita akan bentuk nanti siapa-siapa yang akan menerima di senternya, ada pengaduan atau mungkin bapaknya kasar, karena kita pernah mendapatkan keluhan dari anak-anak, orang tuanya itu kasar sehingga dia tidak betah di rumah, jadi dia kabur dari rumah. Jadi mungkin gitu, kemana nih mau mengadu? Kalau telepon saya mungkin agak sulit kan, tidak dikenal. Jadi kalau 129 bekerja dengan Telkom, mungkin Telkom bisa buatkan free gitu ya. Jadi walaupun dia tidak punya pulsa, dia masih bisa mengadu gitu. Walaupun di Pontianak sendiri sudah punya namanya Jepin, tapi kan harus punya aplikasi atau apa. Kalau dengan memencet 129 tentu mereka akan cepat terakses mendapatkan bantuan. Nanti kita setelah ini akan komunikasi lebih intens lagi dengan Telkom, mohon bantuannya bisa dapat layanan gratis gitu ya Pak ya. Sehingga kalau ada anak-anak yang menghubungi telepon 129 itu mereka tidak dipungut biaya. Gimana responnya Pak? Siap Bu, kami terima. Nanti kami koordinasikan lebih lanjut. Iya, alhamdulillah. Jadi mungkin anak-anak kan lebih cepat kalau punya masalah masih segera teratasi. Betul. Ya, kan mungkin juga dari Telkom bisa pesan-pesan singkat disampaikan ke semua pengguna Telkom. Misalnya seperti sekarang ini kan ada dari COVID gugus tugas. Selalu gunakan masker. Tiba-tiba ada pesan itu nyampe ke HP kita. Jadi mungkin ke semua pengguna juga lindungi anak, gitu kan, awasi anak kalau berada di luar rumah, atau pesan-pesan singkat untuk anak-anak supaya dia selalu semua orang merasa bertanggung jawab untuk mengawasi anak-anaknya. Mungkin sekarang ini kadang-kadang banyak orang-orang tua sibuk, lupa dengan anak-anaknya. Ketika datang SMS dari Telkom mengingatkan, oh iya, saya belum menyapa anak. Atau mungkin berikan pelukan hangat kepada anak-anak untuk meningkatkan rasa percaya diri. Mungkin pesan-pesan seperti itu. Siap Bu. Ya. Mungkin yang lainnya lagi ada yang memberikan masukan dari Grand Kartika. Ada ya. Tadi ramai-ramai saya lihat. Alfamart. Ya, silakan. Alfamart ada komentar Pak. Pak Husin dari mana tuh? Indo, dibuka mood-nya Pak. Dia mau ngomong tuh. Mood Pak Husin. Pak Husin yang ngomong. Iya. Itu Pak Edi itu dari mall kayaknya. Mood-nya. Mall nih. Mood. Pak Edi itu mall tuh. Nah, yang sebelah pinggir itu Pak Edi. Ini Pak Husin ngomongnya ini tapi dari kita ini. Pak Husin udah ngomong tuh. Pak Husin mood-nya ditekan Pak. Ya. Mood. Enggak kedengaran. Tidak mudah gak nih. Kalau tidak biasa makanya salah-salah itu gimana? Mood-nya Pak, mood. Pak Husin, tolong ditekan mood-nya Pak. Tekan mau keluar. Nah gitu dia minta tolong anaknya. Oh iya. Halo Bu, Assalamualaikum Bu. Salam. Coba bicara Pak.
Oh, iya nggak bisa nanya. Jangan pula. Dia bertanya dari gimana itu. Iya Bu, assalamualaikum Bu. Halo Bu. Iya Bu. Ya, silakan Pak. Kami dari Indomaret pada prinsipnya mendukung Bapak, program pemerintah Pontianak dalam rangka mewujudkan kota layak anak Bu. Ya. Intinya di sini perlu sinergi antara pengusaha dengan pemerintah setempat gitu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam, nanti terakhir Pak Gino. Yo, yang lain tadi saya lihat ada juga yang ini tangan Pak apa tadi itu? Pak Edi. Sebelah dari tadi ada dari mall. Pak Junai di sini mungkin bisa Pak. Oh iya Pak Junai sini. Oh, asisten. Tadi geser sini. Oh iya. Sini ya. Nah, Pak Junai ini yang punya perusahaan lebih banyak berhubungan. Yang banget. Sini Pak. Lagi Pak. Yo. Saya udah. Udah jaga jarak ya. Iya. Tadi siapa lagi? Yang Alfamart Pak. Dari Alfamart moodnya Pak, mood. Ya Bu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu karena ada gangguan sedikit, jadi saya dari awal kurang mendengar secara menyeluruh program, cuman intinya pada dasarnya Alfamart sangat support sekali Bu untuk Kota Pontianak untuk menuju kota layak anak Bu ya. Dan untuk kedepannya insya Allah sih kita juga ada program-program yang benar-benar fokus di dunia anak Bu. Jadi mungkin kedepannya kita bisa sinergiskan nanti dari Pemkot dan Alfamart untuk program-program untuk menuju kota layak anaknya Bu. Jadi nanti mungkin kedepannya mungkin kita lebih intens lagi untuk koordinasinya Bu. Iya baik. Ya, yang pasti produk yang dari Alfamart tuh layak anak ya Pak ya. Sehat gitu ya Pak ya. Halo, ya Bu, gimana Bu? Apa produk yang dijual itu sehat ya Pak ya semuanya ya, tidak ada yang mengganggu kesehatan. Insya Allah sih Bu, bisa kita pastikan Insya Allah sehat untuk anak. Kan tadi ada prinsipnya kan 3P tadi, program-programnya baik untuk anak, produknya juga bagus dan semuanya, dan prosesnya juga. Jadi semuanya yang terbaik untuk anak. Ya Bu, intinya ya insya Allah kedepannya Pontianak juga bisa saling sinergis lah dengan para perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Pontianak untuk menuju kota layak anak. Jadi perusahaan kan apalagi Alfamart punya ya program-program tersendiri Bu. Cuma selama ini mungkin kurang terekspos ke pemerintah kota gitu kan. Mungkin nanti kedepannya bisa kita sinergiskan. Ya, jadi nanti mungkin dihimpun siapa mengerjakan apa melalui Absai. Jadi tadi ada yang bantu pintu, ada yang bantu atap, gitu ya Pak ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Guru tadi ya. Jadi tidak semuanya hanya bantu pintu, tapi ada yang lain sehingga kebutuhan anak semuanya menjadi terpenuhi. Siap Bu, insya Allah. Baik, yang lainnya lagi adakah? Telkom udah Absai Pak Edi. Oh, Pak Edi. Pak Edi dari mall. Oh, Pak Edi. Ya, ayo silakan Pak, gimana di mall kalau ada anak-anak yang pacaran silakan ditegur Pak. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Pak Edi Kamal, selamat pagi Bang. Pak Coy, selamat pagi Pak Coy. Pada prinsipnya kami dari Ayani Mega Mall sendiri sih untuk dalam konteks mall kami kan memang konsepnya mall keluarga, jadi saya pikir kita memang concern untuk masalah tersebut. Kemudian untuk beberapa penyewa kita juga saat ini tidak ada yang mengarah ke penjualan produk-produk yang tidak bersahabat dengan anak gitu. Namun yang memang concern kita sekali mungkin dengan Absai ini nanti ke depan bisa memberikan arahan kepada khususnya mungkin salah satu penyewa angkor kita yaitu Cinema SX1
di mana para orang tua itu kadang juga tidak memperhatikan yang umurnya sesuai umur yang tidak sesuai ya, sesuai, karena kita juga susah juga untuk melarang, karena walaupun pada prinsipnya pihak sinema sendiri sudah menentukan batasan-batasan umur, namun kadang ada orang tua yang nonton film-film yang kesukaan dia, tapi dia bawa anaknya gitu. Nah itu mungkin ya tanggung jawab orang tua ya Pak ya. Iya, mungkin jadi nanti sampaikan dulu di depannya tonton film sesuai umur gitu, ingat ada peringatannya gitu. Semua saya pikir sudah dijalankan oleh pihak sinema ya. Cuma kan dalam hal ini apalagi dia sudah kita ditegur kan, sulit untuk menyampaikan kembali bahwa Pak ini anaknya nggak boleh masuk, tapi dia udah bawa tiket gitu kan, dan ini anak udah ikut sama saya gitu kan. Tapi namanya anak-anak kecil itu kan dia dengan tontonan yang sedikit ada kekerasan atau sedikit yang mengarah-arah ke vulgar begitu kan, dia akan termemori sangat kental di otaknya gitu. Nah fungsi saya mungkin salah satunya bisa masuk ke sana, ke ranah sana gitu ya. Mungkin mungkin juga sebelum ditayang ada peringatan untuk anak-anak, apa ada himbauan atau apa gitu ya. Untuk anak-anaknya. Betul, memang itu sih sudah ada batasan-batasan umurnya sih Bu. Semua sudah ada batasan umurnya, dan itu SOP-nya dari PXS1 itu memang sudah ada seperti itu. Kemudian saya harapkan mungkin nanti dengan terbentuknya APSAI di bawah Pak Cuy itu mungkin ya. Dengan Pak Sekjen. Nah, karena memang yang menurut saya yang penting itu adalah orang yang betul-betul menguasai bidang ini. Kalau orang yang hanya walaupun dia misalnya mampu dalam konteks merangkul orang-orang, tapi dia tidak menguasai konsep dari APSAI ini, saya pikir itu zero lah nanti. Itu zero. Percuma, betul kata Pak Luhur tadi, itu adalah orang-orang yang memang betul-betul concern terhadap anak, bukan orang mencari panggung untuk dalam konteks mungkin ke dunia politik atau apa gitu ya. Terus satu lagi mungkin pesan Pak Cuy, apabila nanti sudah terbentuk, tolong dikampanyekan lah Pak. Kampanyekan agar ini kita jadikan gaung besar. Billboard pemerintah saya pikir punya, bisa sedikit dibantu dari pemerintah kota untuk APSAI ini agar bisa berkembang lebih baik ke depannya. Saya pikir itu yang bisa saya jadi saran kami. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Pak Bang Edi Kamal ini untuk menyapa saya. Saya kira itu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, bukan nih Pak Edi juga namanya ya. Alhamdulillah di mall memang banyak anak-anak yang memanfaatkan, kadang-kadang ngadem. Mungkin juga kalau di rumah rasanya gerah, datang ke mall untuk ngadem. Dan juga ada permainan-permainan buat anak-anak, jadi sangat responsif terhadap anak. Yang lainnya juga mungkin bisa dari mana lagi tuh? PDAM belum berkomentar. Air. Ini jadi PDAM itu kalau untuk anak-anak itu ketersediaan air bersih. Itu juga tanggung jawab kita bersama karena itu menyangkut kesehatan. Ada mana? Mungkin lembaran lain kali ya. Dari Hotel IB, dari siapa lagi? Nggak nampak. Videonya tidak dihidupkan. Dari Sumber Jantin mungkin? Mana? Pak Yusdar ada. Siapa? Dikecilkan kali biar nampak semua, nak. Mbak Nielsen video, videonya nggak nampak. Nanti biar disurati. Sampai jam berapa nih? Nah, jadi kita maunya jam berapa? Ya. Oke, siapa lagi yang mungkin nanti bisa komunikasi dengan ayo silakan. Ayo bisa dipersilakan Pak Junai dari DPMTKP bisa berkomunikasi langsung karena di bawah beliau selain daripada
perizinan juga ada bidang ketenagakerjaan. Assalamualaikum Pak Lur. Pak Lur. Salam kenal Pak Junaidi. Kebetulan kita membidangi bidang ketenagakerjaan. Jadi memang kalau kita melihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 itu usia angkatan kerja itu 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Nah, ini juga definisi anak-anak di bawah umur ini saya kira perlu kita kaji kembali. Gitu. Nah, kalau biasanya kalau kita melamar pekerjaan itu kan tamat SMU, gitu kan, umur 18 tahun atau 20 tahun. Tapi di undang-undang itu mengatakan 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, ini mungkin Pak Luhur mungkin di tingkat kementerian bisa mengkomunikasikan karena kita lihat juga perubahan undang-undang ini sampai saat ini dia masih mengacu ke itu. Saya kira sementara itu Pak. Tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Junai. Langsung ditanggapi aja kali ya Pak Luhur ya, silakan. Pak, memang masalah bagi para dunia usaha ini kalau boleh buka memang tidak sini. Kalau kita lihat undang-undang pendidikan anak pun, undang-undang pendidikan nasional itu pun sedikit berbeda dengan definisi yang ada ya, baik dari sisi naker maupun anak. Jadi hanya kalau dunia usaha mau main aman gitu Pak, ngambilnya di 18 karena dengan cara itu jadi di atas 15 kan Pak, kalau di 18 gitu. Sudah pasti naker aman 18. Tapi memang ketika sinkronisasi ini kan kita juga bicara itu PR-nya tidak ada di kita ya, tapi di legislasi lah. Dan itu harus terus kita yang dorong, memang kita yang teruskan. Tapi sebenarnya kalau di dunia usaha Pak, pekerja anak ini kami sampai ke ILO Pak. Dan kami sepakat untuk tidak sepakat dengan ILO beberapa hal yang khas Indonesia yang tadi disinggung gitu ya, bahwa di sektor informal pertanian tuh kalau anak-anak benar-benar tidak boleh di ladang, itu konsepnya Eropa, di mana memang antara industri dengan mana atau tempat tinggal itu beda. Di Indonesia kan perkebunan rakyat misalnya Pak, di mana perkebunan itu justru datang di rumah petani. Ya, jadi siapa duluan, industrinya atau tanamnya kan gitu. Nah yang kedua, kalau anak sekarang dari mana mereka belajar tentang bercocok tanam, nanti kan satu saat cocok tanam orang tuanya ini harus meneruskan. Kalau mereka terputus keterangannya, keahlian ini ya nanti jadi penjaga di kan begitu Pak. Jadi hal-hal seperti itu ya, kearifan-kearifan lokal dan kondisi di Indonesia yang menjadi argumen APSAI ketika kita bicara di tingkat dunia, itu difahami Pak. Jadi contoh kemarin kami memfasilitasi beberapa LSM dari luar negeri yang kebetulan di-hire gitu, tunjuk oleh 7 konsorsium di enggak, mereka itu kan banyak ambil sawit gitu ya, kemudian PNG, kemudian merek lain-lain lah, itu mereka banyak ambil CPO dan menunjuk satu LSM untuk mengaudit perkebunan sawit di Indonesia. Ya kami arahkanlah ke kebun-kebun anggota APSAI juga di Kabupaten Pelalawan dan di Siak di Riau. Karena kebetulan memang daerahnya mereka inginnya di Riau. Nah, kita arahkan ya ketemu, kita titik temunya kalau seperti ini kan intinya di dialognya ya Pak ya. Bagaimana anak-anak tetap sekolah, itu yang pertama. Kemudian kalaupun mereka bermain di perkebunan sambil ngangkat atau membantu orang tuanya, ya budaya timur wajib mereka bantu. Dan dengan Eropa gitu kan, anak-anak itu orang tuanya. Di Indonesia anak-anak dan bantu orang tua malah aneh begitu kan. Dan dia memang harus belajar keterampilan pertanian sawit itu. Jadi dia ya nenteng tandan buah segar dan sebagainya, tinggal bagaimana dia tidak terpapar yang belum katakanlah misalnya terlalu berat
ya. Dan yang penting dia tetap sekolah, tetap bekerja sambil main dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kami mendorong untuk terjadinya dialog, Pak, antara industri dunia usaha ini dengan tentu pemerintah dan tentu dengan tekanan-tekanan dari luar juga ya. Kita letakkan dalam konteks Indonesia Timur, ini yang berlaku, ini peraturan perundangan di Indonesia ini dan seterusnya. Saya rasa tanggapannya seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Luhut. Jadi supaya aman, baiknya perusahaan di atas 18 tahun aja gitu ya Pak ya. Jadi tidak kena audit ketika kita layak anak. Walaupun memang dengan persyaratan pasti aman. Ya, ini memang ada persyaratan-persyaratan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ya Pak ya. Kalau umur 18 boleh, tapi tetap bersekolah dan jaga kesehatan. Jangan sampai terabaikan kesehatannya. Misalnya bekerja sampai larut malam kan, sehingga dia mengganggu kesehatannya. Mungkin yang lainnya lagi, ada dari yang berpendapat ke depannya gimana Apsai di Kota Pontianak? Bapak Ibu? Ada. Atau mau Bu, nanti ke sini. Dari provinsi? Yuk. Mungkin arah ininya Ibu di sini. Oke. Nah, di situ berarti sorotnya. Sorot. Bapak ya. Oke. Makasih Pak Junai. Nah, Anda bisa tuh. Nah, dari provinsi, PP Provinsi, alhamdulillah Kota Pontianak akan, insya Allah ada Apsai. Ibu mungkin nanti kabupaten kota lain juga bisa menyusul. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari provinsi, saya Kadis, hadir pada acara ini. Terima kasih atas undangannya Bu Kadis. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kami atas kepedulian kepada kami. Kemudian kedua, bahwa kita tahu anak itu dimulai usia dari 0 sampai 4 tahun. Generasi penerus bangsa, Bapak Ibu, yang harus memang haknya harus dan wajib kita peduli sebagai pemerintah. Kalau kita lihat itu wajib kita melindungi anak-anak. Kita lihat dari undang-undang 35 tahun 2014. Kemudian kita tahu ya Bapak Ibu bahwa saat ini kepedulian terhadap anak itu bisa kita sebut dalam anak bahwa Bapak Ibu bahwa anak-anak ini kan kreativitas. Tapi kita bisa dapat melewati anak Bapak Ibu, anak tadi saya sebutkan bahwa mereka mempunyai fungsi 2P, pelopor dan pelapor. Pelopor sebagai agen pembangunan, pelapor lagi memberikan masukan kepada kita. Nah dari situ mungkin seharusnya dari Bapak Ibu dapat membantu mereka dengan mereka akan mengimplementasikannya ke teman-teman mereka sebagai mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Maaf Ibu Nurul tadi saya tidak sapa Ibu karena pakai masker nggak nampak. Ibu Nurul dari Kepala Bidang PPPA ya Bu ya. Perlindungan anak di Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Barat. Kami banyak
belajar, dapat masukan juga dari provinsi, dan alhamdulillah selalu berkomunikasi, dan ini dapat dukungan juga terbentuknya APSAI ini. Semoga ini Pontianak baru Pontianak yang mau belajar ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kabupaten kota yang lain juga menyusul, karena perusahaan-perusahaan juga banyak di daerah kayak Sanggau, Sintang juga banyak perusahaan. Baik, Bapak Ibu yang lain. Sekarang sudah pukul 10:30 ya. Mungkin Ibu Asisten menutup. Yang lainnya lagi yang hadir di sini dari Bapeda. Bapeda nanti siap untuk anggaran ya Pak ya. Pak Jun. Sudah lagi? Udah kah? Pak Cuy mungkin? Aji ya. Baik, udah ke Pak? Sudah, mungkin banyak juga pekerjaan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Luhur udah bisa bersama kami. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini semuanya berkomitmen langsung dimasukkan dalam struktur organisasi. Nanti katanya Pak Acuy ancang-ancang jadi ketua, siap ya Pak ya. Pak Yuliardi jadi sekretaris katanya. Nanti Pak Acuy lah yang memilih kawan-kawannya yang lain. Mungkin nanti jadi dari APSAI pusat kami juga minta dibantu ya Pak ya dalam proses pembentukan kepengurusan APSAI di Kota Pontianak. Kita memang tidak ingin hanya sekedar untuk evaluasi kota layak anak, tapi kita benar-benar berharap perusahaan-perusahaan bisa memenuhi semua kebutuhan anak, hak anak. Ada 5 klaster hak anak tadi, hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan atau pengasuhan alternatif, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, hak kesehatan dan kesejahteraan, beserta hak perlindungan. Jadi di setiap klaster itu ada pertanyaan terhadap peran dari dunia usaha. Beberapa minggu yang lalu kami berdiskusi dengan Pak Acuy dan teman-teman beberapa perusahaan. Ada 24 pertanyaan yang ditujukan kepada perusahaan untuk terwujudnya Pontianak Kota Layak Anak. Nanti mungkin file evaluasi kami bisa share, atau mungkin nanti setelah ini kita bikin grup ya Pak ya, supaya apa-apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk pemenuhan hak anak bisa kita penuhi. Baik, ada lagi kira-kira Pak Luhur yang mau disampaikan? Ya cukup. Bu, terima kasih banyak waktu dan undangannya. Pantun penutup. Pantun penutupnya, buah durian sungguh enak. Enak lagi kalau dimakan pakai nasi lemak. Kita berharap terbentuknya APSAI di Pontianak, Kota Layak Anak di Pontianak segera terbentuk menjadi layak anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Ulama MKes yang telah memandu serangkaian acara dialog dan diskusi pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara virtual meeting Zoom pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Kota Pontianak pada siang hari ini. Tidak lupa kami haturkan ucapan terima kasih kepada Pak Luhur Budiarso yang telah berkenan hadir bersama-sama kita. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang telah berpartisipasi untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam.